anak-anakku kelas 11 lintas minat sejarah. Mari kita lanjutkan materi kita pada video ini, yaitu revolusi Prancis. Prancis adalah sebuah kerajaan yang pada masa itu menganut sistem monarki absolut. Anda tahu apa itu monarki? Ya, adalah sebuah sistem kerajaan yang dimana sistem kepemimpinan raja didasarkan atas keturunan. Kemudian apa yang disebut absolut, karena di Prancis kekuasaan itu bertumpu dan terpusat hanya di tangan Raja Louis saja. Sehingga pada masa itu kondisi Prancis sedang mengalami Dark Age atau masa kegelapan. Nah, mengapa revolusi Prancis itu terjadi? Itu dikarenakan satu, Prancis sedang mengalami masa-masa yang sulit, di mana rempah-rempah dari Asia tidak bisa masuk, sehingga Prancis itu terdampak oleh masa Dark Age. Kemudian di Prancis kekuasaan yang sangat absolut membuat kesenjangan sosial yang sangat tinggi, di mana kasta itu terbagi atas 3. Kasta pertama bangsawan, kasta kedua agamawan, dan kasta ketiga yaitu rakyat jelata. Kemudian sang raja memberikan kebijakan yang tidak adil, di mana para bangsawan itu diberi hak istimewa dan diberi gelar-gelar. Hak istimewanya diantaranya yaitu para bangsawan tidak dikenai pajak, sedangkan rakyat justru dicekik oleh pajak. Yang kedua, para bangsawan justru malah diberi hak untuk menarik pajak pada rakyat, sehingga rakyat semakin terbebani dikarenakan rakyat harus membayar pajak 2 kali, kepada bangsawan juga kepada raja. Sedangkan Prancis sedang mengalami masa-masa krisis atau kolaps dikarenakan pemasukan negara atau pemasukan kerajaan itu 500 juta, sedangkan pengeluaran kerajaan 625 juta. Nah, masih ada selisih 125 juta, sedangkan hutang negara yang harus dibayarkan 300 juta. Sehingga Perancis semakin lama semakin mengalami kebangkrutan, walaupun sudah menerapkan pajak yang tinggi kepada rakyat. Nah, mengapa demikian? Satu, karena Raja Louis dan juga ratunya sangat boros, sehingga ada istilah Madame Antoinette yang terkenal menghabiskan dan menghambur-hamburkan uang negara. Sedangkan di Prancis sendiri paham-paham baru sudah mulai masuk. Itu adalah sebuah efek dari zaman Renaissance atau zaman pencerahan, di mana ketika Prancis membantu Amerika melawan Inggris sehingga Amerika itu menjadi merdeka, paham humanity atau paham kemanusiaan dan kebebasan yang ada di Amerika masuk ke Prancis. Jangan di Prancis sendiri, orang itu sangat pedas, sudah mulai berani untuk mengkritik doktrin-doktrin dan dogma-dogma lama, yang mana ketika itu kebanyakan masih dipengaruhi oleh pengaruh Katolik, gereja Katolik ketika itu. Paham-paham baru yang masuk di Prancis dan muncul di Prancis diantaranya yaitu rasionalisme dan aufklärung, di mana orang-orang sudah mulai meninggalkan dogma-dogma gereja, menganut silogisme atau rasionalisme.
Adapun tokoh-tokoh rasionalisme ada Denis Diderot dan J.D. Allenberg, yang mana dua orang ini menciptakan ensiklopedia bagi Perancis yang memuat pengetahuan tentang segala hal yang diterangkan secara nasionalistis hingga sering merupakan kritik-kritik terhadap dogma-dogma yang kolot. Jadi dua orang ini membuat ensiklopedia yang diterangkan secara nasionalistis. Kemudian ada Charles Stondat dan Baron de Broglie et de Montesquieu, atau sering terkenalnya tokoh ini bernama Montesquieu. Pendapat-pendapat Montesquieu sangat dipengaruhi oleh pendapat-pendapat John Locke dari Inggris, terutama dalam lapangan tata negara. Teori tentang pemisahan kekuasaan dalam tata negara yang disebut trias politika pada asalnya teori dari John Locke. Kemudian pemisahan kekuasaan ini dirubah oleh Montesquieu menjadi executive power, legislative power, dan judicative power. Dengan melalui Rousseau, maka besar pengaruh Inggris dalam revolusi Perancis. Jadi trias politika, supaya negara itu tidak menganut monarki absolut, maka harus ada sistem pengawasan di mana eksekutif diawasi oleh legislatif, kemudian legislatif diawasi oleh yudikatif. Tokoh yang lain ada François Marie Arouet dan juga lebih dikenal Voltaire. Monarki absolut mengekang segala-galanya hingga tidak ada kemerdekaan di dalam segala lapangan. Sensor sangat keras dan kejam. Despotisme merajalela, sehingga Voltaire mengarahkan serangan-serangannya yang dahsyat. Ia menjadi kritikus pedas lagi tepat. Dia menyindir jauh lebih tepat pada uraian-uraian dan tulisan-tulisan yang panjang lebar. Kemudian ada juga romantisme sebagai reaksi dari rasionalisme. Juga banyak pengaruhnya dalam revolusi Prancis. Romantisme menjunjung tinggi perasaan dan menghargai insting. Karena insting inilah yang nanti merajalela di antaranya rakyat jelata dan meneruskan perjuangan kaum rasionalisme. Tokoh-tokohnya yaitu ada Jean-Jacques Rousseau. Dia mengatakan bahwa alam semula adalah sempurna, tetapi kemudian salah bertumbuh menjadi dunia yang penuh kesengsaraan karena masyarakat mendapatkan hak-hak asasi manusia berupa kebebasan dan persamaan. Kemudian juga paham-paham dari Amerika tentang kemanusiaan, sedangkan kondisi Perancis ketika itu sedang merajalela sistem feodalisme, sistem kebangsawanan dan rakyat jelata, tuan-tuan tanah itu sangat merajalela, yang menyebabkan dan mengakibatkan ketidakadilan di dalam bidang politik, juga ketidakadilan dalam bidang ekonomi, kemudian ketidakadilan dalam bidang hukum, di mana yang berlaku adalah a rule by man and not by law. Aturan yang berlaku di Prancis adalah dari manusia, bukan dari hukum. Sedangkan rakyat menuntut a rule by law and not by man. Jadi muncul banyak sekali keabsolutan, di antaranya despotisme atau autokrasi raja, sifat terutama dari tiap absolut monarki. Raja Louis mensorot tajam menjadi despotisme belaka. Tujuan pemerintah negara tidak lagi menciptakan suatu negara yang teratur, tetapi untuk menanam gezak, yang pada hakikatnya untuk memberi kelonggaran saja bagi tindakan-tindakan sewenang-wenang bagi rakyat.
Yang kedua, feodalisme, yaitu hanya menjamin kenikmatan hidup bagi para bangsawan. Kemudian substitusi stelsel atau sistem perwakilan, di mana para bangsawan yang menduduki jabatan tidak mau menjalankan sendiri kewajiban-kewajibannya, tapi menyewa rakyat jelata. Kemudian administrasi negara tidak seragam, adanya hak-hak istimewa menjadikan administrasi negara tidak seragam. Kemudian ekonomi juga merosot, sehingga jalannya revolusi. Pada tanggal 17 Juli 1789, wakil-wakil rakyat memproklamasikan Etats Generaux sebagai Assemblée Nationale atau Dewan-Dewan Nasional Perwakilan Bangsa Prancis. Kemudian rakyat ketika itu mendengar desas-desus bahwa raja mengumpulkan tentaranya di sekitar Paris untuk menindas revolusi, sehingga rakyat tergerak untuk mengambil senjata dan mempertahankan diri dengan cara menyerang penjara Bastille yang menjadi simbol kekejaman Raja Prancis. Kemudian Raja Prancis berhasil diturunkan, Raja Louis beserta Madame Antoinette akhirnya dihukum mati. Alhasil dari revolusi Prancis terbentuklah susunan pemerintahan baru, yang mana satu, menghapuskan ancien regime atau menghapuskan rezim lama. Kemudian menyusun pemerintahan baru, yang mana kaum revolusi menyusun pemerintahan baru dengan memperhatikan rasa-rasa kemanusiaan dengan diterbitkannya perjanjian hak-hak manusia dan warga negara, atau dalam bahasa Prancis Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Demikianlah penjelasan Bapak tentang revolusi Prancis. Silakan ditambah dengan Anda membaca modul yang sudah Bapak bagikan. Kemudian jangan lupa mencatat di buku catatan dengan tulisan tangan, jangan mengetik. Tetap jaga kesehatan, keep istiqomah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.